Tuhan akan mengajar kita tentang bagaimana membangun sebuah pernikahan, sebuah rumah tangga yang kuat sesuai dengan konsep kerajaan surga. Seringkali kita tidak sadar bahwa keluarga memiliki tujuan dan kekuatan. Konsep Tuhan tentang keluarga berbeda dengan konsep yang ada di atas muka bumi ini. Raja Salomo adalah raja yang paling kaya yang pernah hidup di dunia ini, dan ia memberi kita 3 hal penting untuk membangun sebuah pernikahan, sebuah keluarga, dan sebuah rumah tangga yang berhasil. Nah, mari kita buka, kalau saudara bawa Alkitab, di dalam Amsal 24 ayat 3 dan 4. Ayat 3 berkata, "Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik." Nah, kepandaian di dalam Alkitab bahasa Inggris itu ditulis knowledge, pengetahuan. Dan pengertian itu ditulis understanding atau pemahaman. Jadi ayat ini mengajar kita bahwa membangun keluarga atau rumah tangga yang sukses, dan ayat ini hanya menyebutkan 3 hal saja yang harus kita perhatikan. Ya, ada hal yang tidak disebutkan oleh ayat ini, yaitu firman Tuhan tidak pernah mengajar kita bahwa pernikahan itu hanya dibangun oleh dasar cinta saja, ya. Cinta tidak menjamin keberhasilan sebuah pernikahan atau rumah tangga. Hanya karena seorang memberitahumu bahwa ia mencintaimu, bukan berarti pernikahanmu akan berhasil. Firman Tuhan juga tidak pernah menyebutkan tentang seks. Jadi, sebuah pernikahan dan rumah tangga yang kuat tidak dibangun dengan cinta dan seks. Banyak orang mengira cinta adalah kunci keberhasilan sebuah rumah tangga, dan seks adalah pengikat dalam sebuah pernikahan. Banyak anak-anak Tuhan datang kepada kami untuk konseling bahwa mereka ingin bercerai. Hari-hari ini, di tengah-tengah krisis seperti ini, gereja sedang menghadapi epidemi perceraian karena kemarahan dan kepahitan atas pernikahan mereka. Mereka saling mencintai, tapi mereka ingin bercerai karena tidak cocok. Cinta tidak membuat sebuah pernikahan itu bertahan. Jika saudara ingin membangun sebuah pernikahan yang kuat, sebuah rumah tangga yang kuat, sebuah keluarga yang kuat, jangan perhitungkan cinta dan seks untuk membuatnya bertahan. Tadi kita sudah baca di dalam Amsal 24 ayat 3 dan 4. Memberitahu kita bahwa untuk membangun sebuah pernikahan, keluarga, dan rumah tangga yang sukses, ada hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu kepandaian. Ya, firman Tuhan di dalam Alkitab bahasa Inggris, kepandaian itu ditulis knowledge, artinya pengetahuan. Pengetahuan itu adalah informasi. Hal kedua yang harus kita perhatikan, kita harus memiliki pengertian atau understanding. Pengertian itu bukanlah informasi. Pengertian adalah pemahaman. Anda bisa saja ada di kelas berjam-jam, tetapi Anda tidak belajar apa-apa. Saudara bisa mendengarkan pengajaran dari gurumu, tetapi saudara tidak mengerti konsepnya. Bukan berarti saudara duduk dan mendengarkan Zoom ini lewat pengajaran saya, saudara akan mengerti apa yang saya ajarkan, sekalipun saya memberimu informasi. Apa yang harus saudara dapatkan bukan hanya informasi semata, tetapi saudara harus memahaminya juga. Mengapa? Karena pengertian adalah syarat untuk mendapatkan hikmat. Ya, hal ketiga yang harus kita perhatikan adalah kita harus memiliki hikmat. Hikmat adalah aplikasi atau penerapannya. Saudara tidak dapat menerapkan apa yang tidak saudara pahami atau mengerti. Jadi,
Jika Anda ingin membangun sebuah pernikahan yang kuat, sebuah rumah tangga yang kuat, dan sebuah keluarga yang kuat, saudara jangan mencarinya di atas cinta atau seks. Tetapi saudara harus mencari informasinya, memahaminya, dan menerapkannya di dalam kehidupan rumah tanggamu. Maka Alkitab berkata bahwa rumah tanggamu akan diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Kesalahan yang dilakukan banyak orang adalah mereka tidak dipersiapkan lebih dulu untuk sebuah pernikahan, tetapi mereka langsung menikah. Sebab itu, kendaraan banyak orang umurnya bertahan lebih lama daripada pernikahannya. Ketika seseorang ingin memiliki SIM, surat izin mengemudi, maka pemerintah mewajibkan mereka untuk mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, mereka sudah harus berusia 17 tahun. Lalu mereka harus kursus atau belajar mengemudi dulu. Mereka juga harus membaca buku-buku tentang rambu-rambu lalu lintas. Lalu mereka juga harus mengikuti ujian mengemudi dan harus lulus ujian dulu. Ketika pemerintah puas dengan hasil ujiannya dan yakin bahwa mereka sudah mengerti dan memahami semua aturan-aturan yang diterapkan, baru SIM diberikan kepada mereka. Namun, pemerintah yang sama yang mengisyu SIM, ketika seorang datang kepadanya untuk membuat surat nikah, pemerintah tidak bertanya apa-apa kepada mereka. Ya. Itulah sebabnya kendaraan banyak orang akan bertahan lebih lama daripada pernikahannya. Karena memang mereka dipersiapkan untuk mengemudi. Mereka harus mengikuti ujian dulu baru bisa mengemudi. Mereka harus membaca buku dulu baru bisa mengemudi. Mereka harus memenuhi syarat-syarat untuk mengemudi. Hal ini mengajar kita bahwa pemerintah sebetulnya tidak tertarik dengan pernikahan seseorang. Mereka hanya perlu memproses surat nikahnya saja. Itulah sebabnya karir banyak orang bertahan lebih lama daripada pernikahannya. Karena mereka harus menghabiskan waktu 16-17 tahun untuk menuntut ilmu sampai ke perguruan tinggi. Mereka harus membaca ratusan buku. Mereka harus melewati banyak ujian. Ketika pemerintah yakin bahwa mereka sudah melengkapi semua standar kurikulum, maka pemerintah akan memberikan ijazah yang menyatakan bahwa mereka sudah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu dan siap memulai sebuah karir. Tidak heran karir mereka akan bertahan lebih lama daripada pernikahannya. Coba hari ini tanyakan kepada diri kita sekarang, apakah kehidupan pernikahan kita di masa ini dan masa yang akan datang lebih penting daripada kendaraan kita atau pekerjaan kita? Jadi sebelum Anda atau anakmu nanti suatu hari atau saudaramu menikah dengan seseorang, lebih baik saudara mendorong mereka untuk mengikuti konseling pernikahan selama 3 atau 6 bulan tergantung dari ketetapan gereja masing-masing. Tapi anehnya, banyak orang ingin cepat-cepat dinikahkan. Firman Tuhan tidak pernah berkata bahwa iblis yang menghancurkan pernikahan kita. Berhentilah menyalahkan iblis yang menciptakan masalah-masalah dalam pernikahanmu. Di dalam Hosea 4 ayat 6, Alkitab bahasa Inggris berkata, "My people are destroyed for lack of knowledge." Umatku binasa karena kurang pengetahuan. Firman Tuhan berkata, umatnya binasa bukan karena iblis atau roh-roh jahat, tetapi karena kurangnya pengetahuan. Mungkin pasanganmu bertindak bodoh. Contohnya, hal sepele bisa dijadikan besar, ya. Mungkin dia marah-marah karena mereka kurang pengetahuan, makanya mereka bodoh. Atau suamimu atau istrimu juga bodoh, karena mereka tidak tahu bagaimana harus hidup denganmu. Mereka belum pernah diajar tentang pengetahuan sebuah pernikahan. Raja Salomo berkata kepada kita, dengan hikmat rumah didirikan. Apa itu hikmat?
Hikmat adalah aplikasi atau penerapan dari apa yang diketahui dan dipahami. Dengan kepandaian atau pengetahuan itu ditegakkan. Dan dengan pengertian atau pemahaman, kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Informasi harus menjadi kebenaran. Ketika Tuhan berkata, dapatkan pengetahuan, Tuhan tidak menyuruh saudara membaca majalah-majalah, buku-buku dari toko-toko buku yang menyampaikan cara pandang fisiologis orang dari percobaan mereka sendiri. Banyak orang meminta nasihat atau konseling dengan orang-orang yang mengalami kegagalan dalam pernikahan mereka. Ini adalah hal yang kurang bijaksana. Pengetahuan haruslah berasal dari kebenaran. Rahasia keberhasilan atas segala sesuatu adalah menerapkan kebenaran. Jadi, Anda harus mendapatkan pengetahuan, informasi lebih dulu. Lalu Anda harus mengerti dan memahaminya, lalu menerapkannya di dalam kehidupan rumah tanggamu, di dalam kehidupan pernikahanmu. Alkitab berkata, hikmat adalah tingkat tertinggi. Mari kita buka di dalam Amsal 4 ayat 7. Amsal 4 ayat 7 berkata seperti ini. Permulaan hikmat ialah peroleh hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Hikmat ada di atas pengertian. Mengapa hikmat itu levelnya paling tinggi? Karena memperoleh pengertian dan pengetahuan saja tidak cukup. Contohnya, banyak orang sudah tahu dan mengerti bahwa merokok akan merusak organ-organ tubuh mereka, tetapi mereka tetap merokok, ya. Anda harus menerapkan atau mengaplikasikan apa yang Anda ketahui. Kata kebenaran atau truth dalam bahasa aslinya berarti informasi asli. Artinya, tidak ada orang yang tahu tentang keaslian dari suatu produk kecuali orang yang menciptakannya. Pabrik yang memproduksi produk itulah yang memiliki informasi yang asli tentang si produk. Pertanyaannya adalah, siapa yang menciptakan saudara? Saudara tidak diciptakan oleh pemerintah. Saudara juga bukan ciptaan profesor sebuah universitas tempat Anda menuntut ilmu. Bukan para psikiater atau para psikolog yang menciptakan Anda. Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki informasi asli tentang Anda. Saudara diproduksi oleh kerajaan surga. Penciptamu mengendalikan alam semesta dan CEO-nya adalah Yesus Kristus. Tuhan berkata bahwa kita harus tahu tentang kebenaran, karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Jadi penting bagi kita untuk belajar tentang hubungan, tentang keluarga dari sudut pandang kerajaan surga. Dari kehidupan yang ada di dalam kerajaan. Apa itu kerajaan? Apa itu kehidupan kerajaan? Kita bukanlah orang yang normal menurut dunia ini. Kita berasal dari negara lain yang bernama surga. Kita tinggal di bumi ini untuk membangun sebuah koloni, tetapi kita tidak berasal dari bumi ini. Kita adalah warga kerajaan surga, dan sebagai warga kerajaan surga, kita harus tunduk kepada hukum-hukum yang ditetapkan oleh kerajaan surga. Artinya, sebagai warga negara surga, kita harus hidup di bawah standar negara kita, bukan standar dunia. Dengan kata lain, saudara tidak boleh bercerai dengan alasan apapun kecuali oleh maut. Negara-negara yang ada di bumi mengizinkan seks sebelum menikah, tetapi di kerajaan surga itu tidak diizinkan. Perzinahan tidak diizinkan di kerajaan surga. Jika saudara percaya bahwa saudara berasal dari kerajaan surga, yang artinya negara yang dijalankan oleh seorang raja, maka standar hidupmu harus berbeda.
Warga kerajaan hidup dengan nilai yang lebih tinggi. Artinya, kita tidak menghargai hal-hal yang dihargai orang yang berasal dari bumi ini. Di dalam kerajaan Allah harus ada perjanjian pranikah, karena kita hidup dengan nilai dan moral yang lebih tinggi. Bukan berarti karena seorang sudah berusia 40 tahun, maka ia bisa hidup bersama tanpa perjanjian nikah. Sebagai warga kerajaan surga, kita diwajibkan membuat perjanjian di hadapan Allah sebelum hidup bersama sebagai pasangan suami istri. Inilah yang disebut pemberkatan nikah. Saudara tidak bisa tidur dengan siapa saja tanpa komitmen pernikahan. Kekristenan adalah agama, tetapi kerajaan Allah adalah negara. Ini adalah dua hal yang berbeda. Seseorang bisa berzina sebagai orang Kristen tetapi masih melayani di ibadah hari Minggu. Misalnya melayani di WL, singer, atau guru sekolah minggu. Seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang masih terikat perzinahan tetapi ia masih bisa berkhotbah di mimbar gereja. Inilah yang disebut agama. Tetapi tidak demikian di dalam kerajaan Allah. Warga kerajaan hidup dengan budaya yang lebih tinggi. Sebuah koloni adalah suatu wilayah yang diperintah oleh sebuah kerajaan dari jarak jauh. Yesus Kristus bukan seorang perdana menteri atau presiden. Ia adalah seorang raja. Di dalam kerajaan, kita tidak memiliki hak untuk memberi pendapat atau opini. Di dalam sebuah kerajaan, budaya dan hukum-hukumnya dibuat oleh sang raja. Jadi konsep pernikahan dunia dan konsep kerajaan surga dibedakan oleh budaya yang berlaku. Kita berasal dari kerajaan surga dan Raja kita Yesus Kristus berkata, tinggallah dalam dunia ini, tetapi jangan ikuti sistem dunia. Konsep tentang keluarga sangat penting. Keluarga adalah lembaga atau institusi tertua di dalam dunia. Keluarga lebih tua dari gereja. Banyak hamba-hamba Tuhan membuat gereja atau pelayanannya lebih penting daripada pasangannya. Ini adalah kesalahan yang besar. Di dalam Efesus 5 ayat 25, Efesus 5 ayat 25 berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Tuhan memerintahkan para hamba-hamba Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan untuk mengasihi istrinya, bukan istrinya Kristus yang kita sebut jemaat atau gereja. Artinya, keluarga lebih penting daripada pelayanan. Ada banyak hamba Tuhan yang melakukan perzinahan dengan mempelai Kristus atau gereja, sehingga mereka kehilangan istrinya sendiri. Saudara tidak boleh membuat persaingan antara istrimu dengan pelayananmu, dengan jemaatmu. Sebab itu pelayanan bisa mengacaukan suatu pernikahan. Hanya Yesus yang bisa mengasihi mempelainya atau jemaatnya. Karena jemaat terdiri dari banyak orang yang mempunyai peringai yang berbeda-beda. Keluarga adalah lembaga tertua di dunia ini. Keluarga lebih tua dari pemerintah, dan pemerintah seharusnya tidak boleh ikut campur atas urusan rumah tangga seseorang. Keluarga adalah lembaga idealnya Tuhan. Keluarga adalah obat untuk semua penyakit-penyakit sosial, seperti penyakit psikis, emosi, dan rohani. Mengapa masyarakat kita sakit secara mental, emosi, rohani, dan jasmani? Karena kerusakan keluarga, family breakdown. Solusi untuk semua masalah nasional adalah pemulihan keluarga. Tetapi kita salah arah. Kita malah mendefinisikan ulang arti sebuah keluarga, dan keluarga menjadi solusi terakhir untuk penyakit-penyakit sosial di masyarakat. Keluarga adalah kunci dari kepekaan, produktivitas, dan kesehatan sebuah bangsa. Mengapa demikian? Karena keluarga adalah komunitas yang paling kecil yang menjadi perhatian Tuhan.
Beberapa keluarga jika dikumpulkan jadi satu akan disebut sebuah komunitas. Beberapa komunitas dikumpulkan jadi satu akan disebut sebuah bangsa atau negara. Jadi kesehatan sebuah negara, sebuah bangsa tergantung dari kesehatan keluarga-keluarga yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, keluarga adalah unit dasar reproduksi untuk membangun masa depan sebuah negara. Artinya, keluarga adalah prototipe atau model asli dari masyarakat. Dengan kata lain, masyarakat hanya sekuat keluarga yang ada di dalamnya. Sebab itu masyarakat adalah refleksi atau cermin dari apa yang terjadi di dalam keluarga. Kejahatan, perampokan, pemerkosaan, depresi, frustasi, korupsi, KDRT, semuanya ini datang dari keluarga. Keluarga bukanlah produk dari negara. Keluarga diciptakan oleh Tuhan sendiri. Artinya, negara tidak boleh ikut campur dengan produk orang lain. Keluarga bukan bagian dari negara, tetapi keluarga memproduksi sebuah negara. Sebab itu, jika saudara membubarkan keluarga, saudara membubarkan sebuah negara. Bagian terburuknya adalah jika negara mengambil alih secara ilegal hak asuh menjadi orang tua bagi seorang anak. Tuhan tidak pernah merancangkan negara menjadi orang tua. Banyak orang meninggalkan anaknya di panti asuhan dan mereka menjalani hidupnya sendiri. Ini adalah kesalahan yang besar. Apapun yang terjadi di masyarakat mencerminkan apa yang terjadi di keluarga. Seharusnya sebelum pemerintah memberikan surat nikah, pasangan harus ditatar lebih dulu. Jangan konseling dengan konselor yang gagal dalam pernikahannya. Jika apa yang ia ajarkan tidak bekerja dalam hidupnya, bagaimana ajarannya itu dapat bekerja dalam hidup Anda? Ibaratnya kita menemui orang yang gagal untuk mencari keberhasilan. Kunci untuk membangun keluarga yang kuat adalah keluarga harus diajar sesuai prinsip awal penciptaan. Keluarga adalah produk alami dari ciptaan alami. Tuhan tidak pernah mengajar Adam bagaimana membangun sebuah keluarga. Tuhan hanya berkata, "Aku akan menciptakan laki-laki dan perempuan." Artinya, secara alami Adam dan Hawa tahu bagaimana membangun sebuah keluarga. Ya. Jadi, di dalam Amsal 24 ayat 3 dan 4 berkata tadi, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian atau pengetahuan itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Jadi pesan firman Tuhan malam hari ini, jangan bangun pernikahanmu, rumah tanggamu, keluargamu berdasarkan cinta semata. Cari pengetahuan atau informasi-informasi yang benar sebanyak-banyaknya tentang pernikahan atau bagaimana membangun sebuah rumah tangga dan keluarga yang berhasil. Saudara bisa mencarinya lewat pembacaan Alkitab, lewat khotbah di ibadah raya atau khotbah di ibadah live group seperti ini. Saudara bisa mengikuti webinar-webinar yang banyak diadakan hari-hari ini. Saudara bisa menyisikan uangmu untuk membeli buku-buku rohani tentang bagaimana membangun sebuah pernikahan, bagaimana membangun sebuah rumah tangga dan keluarga yang berhasil dari sumber-sumber yang benar. Setelah saudara mendapatkan semua informasi itu, saudara harus memahaminya, harus mengerti. Saudara bisa sharingkan dengan teman-teman anggota LG atau kakak rohani atau gembalamu. Setelah itu, saudara aplikasikan dalam pernikahan dan rumah tanggamu. Maka firman Tuhan berkata, hidup pernikahanmu dan rumah tanggamu akan berhasil. Amin. Dan saya percaya firman Tuhan ini adalah fondasi untuk saudara membangun pernikahanmu yang berhasil. Fondasi untuk membangun keluargamu yang berhasil, ya.
Jadi ingat, ada 3 komponen yang penting ya di dalam rumah tangga. Pertama tadi apa saudara? Kita harus memiliki pengetahuan. Kita juga harus mengerti tentang apa yang kita ketahui, kita harus pahami, lalu kita aplikasikan ya. Dan dengan demikian firman Tuhan berkata, kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda dan hak yang berharga dan menarik ya. Saya percaya firman ini